Posko Nasdem di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, pagi tadi ditembak sekelompok orang tidak dikenal. Selain melepaskan tembakan, kelompok tersebut juga menganiaya kader yang berada di dalam posko. Pemirsa, posko Nasdem di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara pagi tadi ditembak sekelompok orang tidak dikenal. Selain melepaskan tembakan, kelompok tersebut juga menganiaya kader yang berada di dalam posko. Pelaku penembakan posko Nasdem berjumlah 2 orang dan menggunakan senjata laras panjang. Selain melepaskan tembakan, pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis bebek metik itu juga menganiaya kader Nasdem, Saiful Junaidi, seorang petani, dan Adnan Syahril, seorang mahasiswa. Sedangkan beberapa kader lainnya bisa melarikan diri. Dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 7 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Peristiwa penembakan dan penganiayaan ini telah ditangani oleh Polsek Matangkuli. Teror terhadap posko Nasdem ini diduga ada kaitannya dengan sepak terjang Partai Nasdem yang mengusung perubahan dan menolak dana sanksi pemilu. Memasuki tahun politik, potensi kekerasan bisa menjadi hal yang mungkin terjadi, salah satunya perusakan dan penembakan yang terjadi di posko Partai Nasdem di Aceh. Penyerangan terjadi pada pukul 4:20, posko yang letaknya berada di Kecamatan Matangkuli didatangi 2 orang pria bersepeda motor dengan senjata laras panjang. Salah satu pria memuntahkan peluru ke posko yang saat itu dijaga oleh beberapa kader Nasdem. Tidak berhenti di situ, salah satu pelaku masuk ke dalam posko dan melakukan penganiayaan terhadap 2 orang, yakni Saiful Junaidi dan Adnan Syahril. Hingga saat ini, penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Pengamat politik Boni Hargens menilai teror merupakan hal yang dipilih di tahun politik untuk mengganggu jalannya proses demokrasi. Kita harus melihat ini bukan persoalan Nasdem, tapi persoalan demokrasi secara umum. Kalau ada kelompok orang yang terorganisir dan terlatih melakukan kekerasan terus kemudian menghajar partai tertentu atau menghajar orang tertentu, kelompok tertentu, ini bahaya besar buat demokrasi. Maka ini harus menjadi alarm bersama. Jika keamanan dalam proses demokrasi belum mampu dijaga dengan baik, maka bukan hal mustahil di pesta demokrasi nantinya teror politik akan menjadi pilihan. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan